itu juga sama semua. Astagfirullahaladzim. Ini loh, ada apa ya di sini ya? Oke, sudah sampai ya teman-teman. Wow, dimatikan dulu. Oke. Astana Giripurno, Sarean Maduretno, Ronggo Prawirodirjo yang ketiga. Oke, guys, jadi ya, ini saya di Magetan teman-teman, dan di sini merupakan kompleks makam yang dikenal sebagai Sarean Ratu atau kuburan ratu. Dimana di sini pesarean tersebut sangat asri ya teman-teman. Dikelilingi oleh pepohonan tanjung yang cukup banyak dan memiliki nilai sejarah dan budaya, guys. Itu di depan ada pintu gerbang masuk ya. Nah, itu dia. Sangat keren sekali. Amit sewu, permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke lah ya, langsung saja kita masuk ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan subscribe guys. Alright, kita gas. Burung ya? Anginnya gede nih. Tuh guys, tertiup dengan kencang. Permisi, amit sewu nggih Mbah. Jadi teman-teman,
eh, makam Eyang Maduretno ini berada di kawasan Gunung Bancak yang dikenal sebagai salah satu makam yang sangat sakral dan dianggap angker, guys. Angker ini bukan hanya hal-hal yang mengerikan ya, seperti hantu-hantuan gitu, enggak. Jadi angker di sini tuh konotasinya itu mengandung banyaknya pepohonan yang cukup asri, vegetasinya hijau banget di area sini, guys. Tapi ini berhubung malam hari jadi nggak kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman, Eyang Maduretno ini merupakan putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua, dan beliau juga merupakan pejuang wanita era VOC Belanda dan dimakamkan di sini di Gunung Bancak bersama suaminya Ronggo Prawirodirjo yang ketiga, adipati dan pejuang tanah Jawa melawan VOC Belanda, teman-teman. Namun seiring berkembangnya kepercayaan lokal ya, lokasi ini sering dikait-kaitkan dengan praktik spiritual seperti pesugihan hingga mendapatkan kekuatan gaib. Jadi banyak orang datang ke makam untuk ritual pesugihan, guys, dan membawa sesaji, hewan kurban, atau melakukan pemujaan secara gaib. Akan tapi ini sangat disayangkan sekali ya, teman-teman ya. Sejatinya makam itu bertujuan sebagai ziarah ya, atau penghormatan sejarah, bukan ilmu ritual keagamaan atau kemegis-megisan ya, teman-teman. Oke, jadi ini ada gerbang masuk yang berwarna putih yang sangat cantik di sini. Jadi guys, ini pintunya sudah terbuka lebar, dan sebelumnya tadi saya sudah izin untuk mendokumentasikan makam para bangsawan tersebut terhadap juru kunci ya. Oke, permisi. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, ini dia. Itu di atasnya makam GKR Maduretno, guys. Kelihatan nggak? Ini harus pakai senter nih. Nah, kelihatan ya. Oke, jadi untuk menuju ke lokasi makamnya itu di depan situ, teman-teman, ada sebuah bangunan berwarna putih ya. Wow. Terang ya. Sewu. Biasanya sih kalau makam-makam bangsawan yang tercatat dalam buku sejarah itu biasanya tuh ada tulisan seperti ya kisah-kisah beliau ya. Nah, ini dia teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ada suara wanita di belakang. Mungkin bajing ya, teman-teman. Ya biasa lah malam-malam. Nah, amit sewu, permisi. Nih guys, jadi sejarah makam Gunung Bancak, Desa Giripurno, yang bermula dari Gusti Bendoro Maduretno yang merupakan putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua.
dengan istri permaisuri Kanjeng Ratu Kedaton. Aduh, ini tulisannya kepotong sih. Jadi beliau ini merupakan istri dari Ronggo Waronggo Prawirodirjo yang ketiga, sekaligus Adipati Negara Mancawetan. Ini banyak banget ya tulisannya ya. Nanti saya screenshot, nanti kalian baca sendiri ya teman-teman, baca sendiri ya. Oke, ini bagus loh sejarahnya ini. Ada yang sudah tercatat, ada yang belum guys. Nanti kita ngobrol dengan juru kunci ya. Oke, jadi seperti ini. Ada suara. Loh, Amit sewu nggih. Assalamualaikum. Serius guys, di depan sini itu kayak ada suara-suara selain gesekan antara pepohonan ini ya. Ada suara lain deh. Ah, udahlah biarin, mungkin binatang atau burung gitu ya. Jadi ini teman-teman, makam tersebut lokasinya ya, ini tempat untuk pendopo buat para peziarah yang ingin santai, duduk-duduk, menikmati suasana di area pemakaman, kompleks pemakaman yang Maduretno ini. Ini juga, wow. Ketika saya masuk sini itu ada suara-suara ya, entah suara apa selain suara gesekan antar pohon ini yang terkena angin ya teman-teman. Tapi itu entah suara apa. Ada suara guys, beneran kayak ada yang ngobrol gitu loh. Mit sewu. Oh, megah sekali. Lo nuwun. Mit sewu nggih, Mbah. Permisi. Jadi suaranya tuh di luar-luar ini loh, teman-teman. Di perbambu-bambuan ini loh. Kayak rame gitu, ada orang, sekelompok orang gitu. Ini makam ya yang di situ ya, Amit ya. Ini makam guys. Assalamualaikum. Ini juga makam. Mit sewu nggih. Saya tadi di sini sudah izin Mbak sama juru kunci mau meliput lokasi pemakaman ini. Guys, ada suara di sini teman-teman. Ini loh guys. Halo. Ini belum apa-apa teman-teman, tapi ada yang ganjil di sini ya. Mungkin gesekan bambu ya teman-teman. Halo. Amit sewu. Permisi. Jadi guys, kalau di lokasi-lokasi yang sangat sakral seperti makam
kompleks makam Eyang Prabu Retno ini jangan main-main ya teman-teman. Oke, ini tidak boleh masuk ya ke dalam, tapi kita bisa melihat ada prasasti di sebelah pintu Sarean Prawirodirjo di Gunung Bancak, Desa Giripurno. Oke. Permisi. Waduh. Dingin banget suasananya. Mit sewu ya, Mbah. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, ini teman-teman, di sini ada prasasti. Nah, jadi guys, beliau Ronggo Prawirodirjo ini merupakan suaminya ya, dan beliau ini dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajahan Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Surup tahun 1810 dan dinyatakan sebagai pejuang perintis melawan Belanda oleh Sri Sultan Hamengkubuwono tahun 1957 dan dimakamkan kembali di Giripurno, makam permaisurinya Putri Hamengkubuwono II. Oke, ini ya teman-teman, ini tulisannya banyak guys. Ini saya nggak bakal baca satu-satu ya. Ini beliau teman-teman. Jadi Ronggo Prawirodirjo yang ketiga ini bupati ke-16 ya, adalah putra dari Ronggo Prawirodirjo yang kedua, dan beliau juga menantu Sultan Hamengkubuwono yang kedua atau suami dari Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Oke, ini saya nggak bakal baca banyak. Nanti tanya ke juru kunci ya. Astagfirullahaladzim. Ini suasananya cukup menang banget teman-teman. Kayak ada yang nangis di sana loh, ini loh ya, yang saya gerakkan senternya ini, ada yang nangis di sana. Kalau di sini tenang, enak. Ini ada silsilahnya. Nah, kelihatan ya, silsilah GBRAY Gebrai Maduretno guys. Oke, jadi beliau ini ada keturunan dari Prabu Brawijaya yang kelima. Oke, ini ya, saya dekatkan ya. Dan ada banyak keturunannya nih. Banyak banget teman-teman. Nah, ini yang suaminya ya, Raden Ronggo Prawirodirjo yang ketiga. Ini ya. Oke. Oke, men.
Ini tenang banget suasananya, enak ya. Ada sesuatu loh di situ, tapi entah apa. Oke, kita lanjut masuk ke makam-makam yang ada di sini ya. Ini bangsawan semua teman-teman, bangsawan para pejuang melawan Belanda, VOC Belanda. Ini banyak nih. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum. Kuburan semua. Oke, kita ke sini ya. Ini nggak ada namanya sih. Itu juga banyak juga yang nggak ada namanya. Mitsewu, permisi. Ini juga makam loh guys. Ini ya, ini dari bebatuan andesit teman-teman. Iya, kayak ada struktur nah itu kelihatan segitiga gitu ya, segi empat. Itu juga sama semua. Astagfirullahaladzim. Ini loh, ada apa ya di sini ya? Loh. Assalamualaikum. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini sejarah ya agak-agak mistis gitu ya, karena ini memang malam hari. Saya datangnya telat guys, karena memang dari beberapa hari kemarin tuh saya keliling dari Nganjuk, Ngawi, lalu ke sini. Ini ada lagi, andesit semua guys. Nih, ini andesit nih. Astagfirullahaladzim. Ini andesit. Iya teman-teman. Nah ini ada nisan yang seperti zaman sekarang ya. Jadi kayak ada bunga-bunga gitu bentukannya loh gitu. Dan itu juga ini andesit semua, semuanya andesit guys. Dan ini nggak tahu yang di dalam ruangan sini, gedung ini ya, ya bangunan ini dalamnya nih nggak tahu, ini mungkin makam juga. Permisi nggih, amit sewu nggih Mbak, amit sewu, permisi. Wow, amazing. Amit sewu. Ini justru yang angker nih di sini loh teman-teman, di luar ini ya. Kalau dari makam-makam tersebut itu enak guys, nyantai gitu loh. Ini dari luar sini nih, ini ada pohon beringin yang cukup besar. Wow, kelihatan ya. Mungkin teman-teman di sini yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini pohon jati ya teman-teman. Pohon jati ini nggak tahu nih pohon apa ini di atas ini. Oke, di sini ada. Oke, ini dusun Sarian Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Oke, dengan menghabiskan biaya 19 juta sumber dana dari desa tahun anggaran 2021. Oke, ini nggak tahu nih apa ini. Ini apa ya? Loh. Nah, sana loh. Khawatir, was-was tuh saya di sana itu. Sama yang di bambu-bambu ini. Ini ada bambu-bambu di situ ya. Ini nggak tahu nih apa ya teman-teman. Oke lah, lanjut ya.
Wow. Kita ke area yang makam di bawah itu guys, mungkin makam umum atau apa ya, karena memang bentuk dari kuburnya itu modern sekali, yang dilapisi oleh keramik-keramik ya, bukan dari batuan andesit guys. Amit sewu. Ini makamnya kecil, ini kecil sih. Nah itu mungkin makam modern ya teman-teman. Tapi nggak tahu tuh lewatnya, kalau mau ke bawah situ lewat mana nih, saya nggak paham juga. Yang di situ. Oke, kita lanjut yang bagian sana ya. Amit sewu loh mbah. Oke, permisi. Ini merindingnya ini bukan karena anunya, tapi karena hawanya ini loh guys. Anginnya tuh berembus kenceng banget di sini, sehingga membuat suasana di sini tuh semakin merinding. Oh ini banyak makam kunonya di sini, dari yang kecil hingga besar ya teman-teman. Full makam, komplek full makam kuno. Oke, amit sewu, permisi. Keren ya, kayak istana men. Oke, nanti selengkapnya nanti kita berbicara langsung kepada juru kunci makam ya. Dan beliau memang diwariskan untuk menjaga makam ini. Oh ini di sini ada makam yang bernama Kiai Khalia. Permisi, ini takutnya saya nginjak makam yang enggak nampak gini guys, tapi nggak ada ya, insya Allah nggak ada ya. Oh ini ada sih guys, kecil mungil ya teman-teman. Permisi. Ini beliau bernama Kiai Khalia Mitsewu. Permisi Mbah Mitsewu. Ini harus bersih ya. Ini saya khawatir di sini loh teman-teman. Di belakang ini justru keranda. Jadi beliau ini merupakan guru spiritual dari Nyai Maduretno. Oke. Ini juga ada keranda guys. Jadi memang keranda ini disinyalir angker ya. Padahal ya gini aja gitu. Memang tempat untuk membawa atau memandikan jenazah ya. Oke. Itu ada keranda yang terbuat dari kayu yang di situ ya. Wow. Ini kayaknya ini memang area ini memang merupakan istana para bangsawan pemberontak VOC Belanda ya, memang ya, istana bangsawan pemberontak VOC Belanda guys, yang merupakan komplek pemakaman ya para petinggi-petinggi zaman dulu di area Magetan ini ya. Dan memang kompleknya ini sangat indah banget sebenarnya kalau kita eksplornya pada sore atau terang hari gitu. Tapi berhubung saya datangnya telat, nggak apa-apa ya, yang penting kelihatan semua seperti ini ya teman-teman. Ya sedikit agak-agak mistis gitu lah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada suara guys, ini jelas banget di depan ini, di area bambu-bambu ini loh teman-teman. Ada suara guys.
jadi seperti ini penampakannya. Istana ya. Wow. Ini nggak tahu kalau yang kesini. Oh, ini nggak ada makam guys. Kalau yang di sini ya. Ini memang hamparan tanah kosong. Ya untuk bersantai ria di sini teman-teman. Tuh kalian bisa melihat keindahan alam. Oh, tapi ada makam sih. Wow, no makam bro. Ngapunten. Amit sewu. Permisi. Juga tidak ada ular. Ini makam lagi. Ini nisannya. Pohon. Oke. Ini ada makam lagi guys, dan kita bisa duduk di sini juga. Ini santai. Ini nggak tahu nih, nggak ada namanya nih. Ini juga nggak ada namanya ya teman-teman, yang ini yang saya center ini. Ini sakral banget ya, dan memang mengandung mistis banget guys, mistis itu ya gaib ya, gaib yang kita tidak tahu dan berasal dari konon katanya mistis itu. Wah, ada sesuatu ya di sini loh guys. Amit sewu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini nih guys, ini kalian harus tahu nih, ini jadi waktu zaman dulu ya, nisannya tuh gini-gini teman-teman. Ini ya, jadi memang dibentuk sedemikian rupa, berstruktur gitu loh teman-teman. Oke. Ini Gen Z ini ya, amit sewu, nggak paham sih. Apalagi saya gitu loh guys, saya aja nggak paham apalagi Gen Z ya. Oke, jadi seperti ini ya. Keren men. Kenapa kok beliau dimakamkan di sini? Sejarahnya gimana Pak? Oke, ya. Dulu kalau cerita tutur itu dari orang tua Ya. turun temurun. Dulu itu Eyang Putri, Eyang Gusti Kanjeng Ratu Madurno itu dulu waktu keratonnya di Maospati, itu dia mencium aroma bau bunga. Terus beliau bertanya ke guru ngaji sekaligus guru spiritualnya yang bernama Eyang Kiai Kaliah, itu bunga apa dan ada di mana. Nah, setelah itu Eyang Kiai Kaliah itu mungkin mencari seperti itu ya. Terus akhirnya ketemu, terus beliau memberitahu ke Eyang Gusti Kanjeng Ratu Madurno bahwa itu namanya bunga Tanjung, adanya di sebelah selatan Keraton Maspati. Nah, setelah itu beliau Gusti Kanjeng Ratu Madurno itu memberi dawuh, memberi perintah, nanti ketika sudah saatnya tiba, dia dipanggil sama Tuhan, dia menginginkan dimakamkan di tempat itu. Akhirnya sama Eyang Kiai Kaliah tempat itu diberi nama Ngerancang Kencono. Ya, jadi dulu gunung ini Gunung Ngerancang Kencono seperti itu. Oh, namanya dulu itu. Ya. Oke. Kalau sejarah beliau ini dari misalnya dari kerajaan apa gitu? Oh, ya. Kalau Gusti Kanjeng Ratu Madurno, beliau itu putra dari putri dari Sultan Hamengkubuwono II, dari istri permaisuri yang bernama
Gusti Kanjeng Ratu Kedaton Ageng utawi Eyang Gambariah. Nah, Eyang Gambariah utawi Gusti Kedaton Ageng itu berasal dari putrinya Kiai Adipati Purwodiningrat yang dulu juga menjabat sebagai Bupati Magetan. Ya, tapi kalau ditarik naik ke atas silsilahnya Eyang Putri itu dari Keraton Yogyakarta, terus ditarik naik lagi bisa ke Brawijaya 5 gitu ya. Masih ada darahnya ya. Ya. Terus beliau juga ada darah dari Madura, itu dari Cakraningrat. Cakraningrat. Ya, dari Cakraningrat itu. Bahkan kalau bisa dikatakan namanya Gusti Kanjeng Ratu Maduretno itu diambil dari tokoh di Madura dulu yang bernama Panembahan Maduretno. Ada sebuah tulisan itu dulu itu suatu kerajaan itu apabila mempunyai wilayah di luar wilayah aslinya kayak Yogyakarta, di wilayah luarnya kayak Madura kayak apa itu biasanya anaknya itu diberi nama dari daerah situ. Gitu ya. Jadi memang ya sesuai dengan anunya ya kayak seperti itu. Iya. Terus ini silsilahnya beliau ini ada nggak keturunan orang sakti gitu? Kalau keturunan orang sakti pasti, Mas. Pasti ya. Karena dari Gusti Kanjeng Ratu Maduretno itu ayahnya seorang raja kan, Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Itu ayahnya ya. Itu ayahnya. Terus naik lagi kakeknya kan Pangeran Mangkubumi. Itu Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 itu yang mendirikan kerajaan Keraton Ngayogyakarta Adiningrat. Terus ditarik naik ke atas lagi itu nanti kan bisa ke Panembahan Senopati. Itu juga. Ada kok Mas nanti silsilahnya di sana. Ada di sana ya. Ada. Oke. Nah, gini Pak, ini mungkin di luar jalur sejarah ya pertanyaannya ya. Ini kan kadang-kadang kan pernah dikaitkan dengan makam pesugihan. Apakah benar di sini itu makam pesugihan? Sebetulnya itu tidak benar Mas. Karena yang saya yakini dan sampai sekarang saya diberi amanah di sini ini yang ada itu cuma kita itu mendoakan seperti ngalap berkah. Nanti setelah itu atas kehendaknya Tuhan, izinnya Tuhan mendapatkan ridho apa yang kita inginkan itu bisa terkabulkan. Jadi kayak pesugihan tidak ada sama sekali kalau di komplek makamnya yang Gusti Kanjeng Ratu Maduretno semua. Oke. Dan mungkin ada karomah tersendiri Pak setelah berdoa di sini. Karomahnya apa dari beliau gitu? Kalau karomah yang pernah saya bahasanya kalau di Jawa niteni itu kalau di bahasa Indonesia apa Mas? Niteni itu ya diperhatikan apa ya? Diingat atau mengingat ya. Seingat saya setiap ada orang dengan ketulusan, keikhlasannya mendoakan, memberi hadiah, istilahnya doa buat beliau. Terus amat Tuhan juga diizinkan, Tuhan berkehendak, itu biasanya untuk derajat itu banyak yang berhasil seperti itu. Tapi saya garis bawahi ketika semua itu Tuhan juga berkehendak seperti itu. Ini maaf, contohnya yang berhasil gini nih siapa? Contohnya yang terkenal aja lah, salah satu. Ya salah satu mungkin, tapi mohon maaf tidak menyebutkan karena tidak baik juga privasi. Ada yang waktu dulu itu waktu mau mencalonkan menjadi RI 1 lah, itu ada juga adiknya yang kesini untuk seperti itu. Ya terus untuk kayak bupati, wali kota seperti itu juga
Ada ya. Ada. Berhasil juga. Seperti itu ya. Seperti itu. Mantap banget ya. Ini sakral banget loh Pak. Saya tadi masuk ke sini tuh setelah Iya. melewati ini tangga yang di depan ini tuh agak gimana gitu ya. Ketika Iya. saya masuk sebelah kanan itu langsung ada suara-suara di bambu-bambuan itu loh Pak. Iya. Ya kan? Iya. Eh, Iya. ya, tapi memang ya enak sih di sini tuh enak banget kok. Kalau Iya. bisa. Karena Ya. yang di sebelah, kalau kita menghadapnya ke utara kan sebelah kanan. Di Iya. sebelah kanan itu kan ada makamnya, beliau diyakini itu sebagai pasukan berani matinya Eyang atau panglimanya Eyang. Oh, yang seperti di dalam kotak ini ya. Ya, itu Oh. seperti itu. Biasanya beliau maaf gangguannya apa? Setahu saya Ya, ketika ada orang mungkin beliau sowan tapi Eyang itu kurang berkenan, entah itu dari perilaku, pangucap atau gimana, adab lah mungkin ya, adabnya kurang berkenan atau gimana, itu setahu saya itu ada kejadian yang apa istilahnya membuat untuk menyadarkan seperti itu, menyadarkan orang. Ya bermacam-macam Mas. Kadang ada habis dari masuk Ya. itu lewat apa pohon tengah itu ya. tiba-tiba jatuh. Entah itu terpeleset karena apa itu ada kayak rumput atau apa itu jamur Iya, ya. iya. Nah, entah karena itu atau gimana. Terus ada juga setelah itu dari habis turun dari sini itu di rumah tahu-tahu apa kena musibah. Gitu ya. Tapi saya garis bawahi lagi Mas, Iya. itu semua karena kehendaknya Tuhan, Iya. bukan kehendaknya kita atau siapapun. Oke, siap. Tetap semuanya kehendaknya Tuhan. Tuhan memang Ya, ya. gitu. Mungkin ada hal yang disampaikan terkait dengan teman-teman di sini yang belum mengerti tentang ngalap berkah Pak. Kan biasanya kalau kita nyebut ngalap berkah itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya itu pesugihan. Oh. Nah, monggo. Iya ya. Nah, Ya, untuk teman-teman, untuk semua aja yang apa itu kurang paham dengan makamnya Gusti Kanjeng Ratu Madurno, ya sedikit banyak saya garis bawahi bahwa di sini bukan tempat untuk mencari pesugihan, bukan tempat untuk pemujaan juga. Di sini itu untuk tempat bisa dikatakan ketika kita berdoa dengan keikhlasan, Ya. dengan sungguh-sungguh, Oke. dan dibarengi dengan kehendak atas izin Tuhan, Ya. apa yang kita inginkan itu diridhoi atau dikabulkan. Jadi tidak ada sama sekali tumbal, tidak ada. Terus apa itu istilahnya, nanti setelah ini bisa begini, Ya. nanti di tempat sebelah situ itu untuk tempat situ, itu tidak ada Tidak sama ada sekali. semua ya? Tidak ada sama sekali. Gitu. Oke. Ada lagi Pak yang perlu disampaikan Pak? Bisa ada lagi gini Mas, amanitip, semoga kedepannya teman-teman yang kayak panjenengan seperti itu bisalah sedikit banyak kita bersilaturahmi, jadi biar tidak ada apa itu narasi-narasi ingkang mboten pas, Ya. apalagi sampai mengotori namanya beliau seperti itu. Terus untuk maka apa itu namanya kayak Gunung Emas atau gimana, itu bukan di makamnya yang benar di Gunung Banca, tapi bukan di makamnya yang. Oh, jadi ada Gitu. memang di sini ada di Gunung Banca ini memang ada ritual pesugihan, tapi bukan di sini. Bukan gitu di ya. sini ya Mas. Jadi dari cerita tutur boleh kok, nanti siapapun yang mau ke sini bisa bertanya. Ya. Namanya Seprecet. Ya. Ya setahu saya ya dari cerita tutur itu namanya Gunung Emas ya ada di situ.
ada di situ. Iya, bukan di makamnya Eyang gitu. Bukan ya. Jadi Bukan. kebanyakan orang-orang kan mesti Ya. tujuannya Ya, titiknya betul. di sini gitu. Betul, betul, betul. Padahal bukan ya. Bukan, bukan. Oke. Di sini saya diizinkan masuk sesuai dengan konten ini ya, untuk mendoakan para leluhur kita yang telah berjuang untuk membebaskan tanah Jawa dari VOC Belanda ya teman-teman. Bismillah.